Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Dr. Melia Teresa Angki, spesialis mata, selaku dosen Universitas Bosowa. Hari ini saya akan mengajarkan mengenai pemeriksaan visus yang baik dan benar. Oke, selamat siang Ibu. Dengan Dr. Melia, Ibu, saya dokter yang bertugas hari ini. Silakan duduk Ibu. Lakukan anamnesa pada pasien dengan menanyakan keluhan utama pasien dan keluhan lain yang menyertai. Setelah itu, dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan visus. Kalau boleh saya tahu Ibu, namanya siapa? Kadek. Ibu Kadek. Ibu Kadek umurnya berapa? Saat ini 20 tahun. 20 tahun. Oke. Ibu pekerjaannya? Mahasiswa. Ada keluhan apa Ibu sampai datang ke dokter? Jadi ini dok, beberapa hari ini saya agak kabur dok kalau lihat sesuatu kayak guru, buku, untuk baca buku itu agak kabur. Sudah berapa lama? Udah sekitar 4 hari dok. 4 harian ya. Pada kedua mata Ibu ya kaburnya? Iya dok. Oke. Ibu ada riwayat kacamata sebelumnya? Sebelumnya tidak. Tidak pernah ya. Ibu, saya boleh sebentar melakukan pemeriksaan. Saya akan menilai fungsi penglihatan Ibu. Iya dok. Sebelum melakukan pemeriksaan visus, kita harus memastikan apakah ruangan sudah siap dan juga apakah alat dan bahan kita juga sudah siap. Alat pertama yang harus kita siapkan adalah ototip Snellen. Ototip Snellen yang kita pakai di sini adalah ototip yang harus berjarak 20 kaki dari pasien. Alat selanjutnya adalah trial lens dan trial frame yang nanti kita akan gunakan untuk menutup mata pasien yang tidak kita periksa. Setelah memastikan jarak pasien dan Snellen chart 20 kaki, kita melanjutkan ke pemeriksaan. Ketika melakukan pemeriksaan pada pasien, selalulah mulai dari mata kanan terlebih dahulu. Ketika memeriksa mata kanan, maka mata kiri pasien harus kita tutup. Ada 3 cara untuk menutup mata yang tidak diperiksa. Yang pertama, kita dapat meminta pasien menutup mata yang tidak diperiksa dengan menggunakan telapak tangan pasien. Oke, pastikan mata ditutup dengan telapak tangan dan pastikan telapak tangan tidak menekan mata pasien. Yang kedua, kita bisa menggunakan trial frame, di mana mata yang tidak kita periksa kita tutup dengan menggunakan occluder. Pastikan sebelumnya bahwa Anda sudah mengukur distanca pupil untuk pasien. Yang ketiga, kita bisa meminta pasien menutup mata yang tidak diperiksa menggunakan kertas, dan kita pastikan tidak ada celah di antara matanya. Mintalah pasien untuk membaca huruf dari yang terbesar sampai terkecil. Kesalahan yang dapat ditoleransi adalah 50% dari baris yang dibaca. Bila kesalahan di atas 50%, maka yang diambil adalah baris di atasnya. Sebagai contoh, bila pasien bisa membaca baris pertama, kedua, dan ketiga dengan benar, tetapi sudah tidak bisa membaca baris keempat dan seterusnya, maka visus pasien yang dicatat adalah 20/120. Contoh kedua, jika pasien dapat membaca baris pertama dan kedua dengan benar, tetapi pada baris ketiga pasien hanya dapat menyebutkan satu huruf dengan benar, maka dianggap kesalahan di atas 50%, dan visus yang diambil adalah visus baris di atasnya, yaitu 20/160. Bila kesalahan di bawah 50%, tetapi pasien tetap tidak dapat menyebutkan semua huruf dengan benar, maka ambil baris itu, tetapi sertakan juga berapa huruf yang salah. Sebagai contoh, apabila pasien bisa membaca baris pertama dan kedua dengan benar, tetapi pada baris ketiga pasien hanya mampu mengucapkan 2 huruf dengan benar, maka visus pasien adalah 20/120 vol 1, atau dapat juga ditulis 20/120 minus 1. Ibu, apa bisa dilihat? Buram ya. Ibu, saya akan ganti ke menghitung jari. Ibu, apakah bisa melihat berapa jari saya? Buram ya. Kita maju ke 4 meter. Ibu bisa lihat jari saya? Masih buram dok. Jika pasien tidak dapat membaca huruf terbesar dari Snellen chart, maka gantilah pemeriksaan visus ke metode counting finger, dimulai dari jarak 5 meter. Pada pemeriksaan counting finger, mulailah dari jarak 5 meter. Bila pasien belum bisa menghitung jari pemeriksa pada jarak 5 meter, maka pemeriksa maju ke jarak 4 meter dari pasien. Jika masih belum bisa, maka maju lagi ke jarak 3 meter, demikian seterusnya, hingga pada jarak di mana pasien dapat menghitung jari pemeriksa. Ibu, ini jari saya berapa? Masih Buram. Jika pada jarak 1 meter pasien masih belum dapat menghitung jari, maka kita ganti ke pemeriksaan dengan lambaian tangan. Ibu, apakah ada tangan saya bergerak? berbayang-bayang dok. Berbayang-bayang.
Apakah Ibu melihat gerakan ke kiri atau ke kanan atau ke atas atau ke bawah? Ke kiri, ke kanan dok. Jika pada jarak 1 meter pasien masih belum dapat melihat lambaian tangan pemeriksa, maka gantilah ke metode light perception atau persepsi cahaya. Dengan memberikan cahaya di depan mata pasien, lalu tanyakan kepada pasien apakah dapat mengidentifikasi cahaya atau tidak. Apabila pasien dapat melihat cahaya, maka visus pasien adalah sepertak hingga atau light perception. Tetapi apabila pasien tidak dapat melihat cahaya, maka visus pasien adalah 0 atau no light perception. Ingatlah untuk selalu melakukan pemeriksaan visus pada masing-masing mata dan mulailah dari mata kanan terlebih dahulu, lalu mata kiri. Ingat juga untuk mencatat hasil pemeriksaan visus yang diperoleh. Sebagai contoh, misalnya pada mata kanan pasien hanya dapat menghitung jari pada jarak 2 meter, sedangkan pada mata kiri pasien hanya dapat melihat persepsi cahaya. Maka, hasil pencatatan visus ditulis sebagai berikut. VOD 2/60 dan VOS sepertak hingga atau light perception. Sekian video pemeriksaan visus, semoga bermanfaat.